Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, kali ini saya akan tunjukkan sebuah informasi. Seorang mahasiswi bernama Muhammad melakukan pembunuhan ya terhadap temannya. Lalu temannya itu dia buang ya ke kali. Dan Muhammad ini pulang ke tempat dia tinggal, lalu subuhnya dia ke masjid untuk sholat subuh dan memberikan infak uang 500.000 ya ke masjid ya. Dan ternyata uang itu merupakan hasil jarahan dia terhadap temannya yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Mengerikan sekali kejadian ini ya. Dan kejadian ini sangat-sangat miris. Bagaimana seseorang setelah melakukan pembunuhan yang luar biasa, lalu ya dia mencuri uang korban, lalu dia ke masjid, dia sholat. Saya nggak tahu apa tujuan dia sholat. Ya, apakah dia mungkin yakin bahwa ketika sholat nanti dosanya diampuni? Saya pun tidak tahu. Tapi inilah kejadian yang terjadi di Indonesia. Ya, luar biasa. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak informasi ini secara lengkap. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus ya pelayanan Pavel 88 Channel di pedesaan untuk pembangunan rumah ibadah. Support terus dan informasinya ada di layar kaca yang berjalan dan juga di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Banyak kemarin ya, bukan kemarin ya, ini saya juga dapat berita terbaru itu. Ada seseorang bernama Muhammad ya, itu membunuh temannya, lalu dia sholat ya. Ya, ini sadis juga ini ya, pembunuhan yang mengerikan juga ini ya, sadis ya. Mahasiswa ini bunuh dan buang jasad temannya ke kali. Setelah itu salat subuh di masjid. Ini baru terjadi. Iya, baru terjadi tadi ya, beritanya tadi ya, 1 Juli 2022. Iya, ini ya, manadopost.id ya, usai melakukan pembunuhan ya. Ya, informasi ini saya muat tadi malam ya, dan saya potong untuk dibagikan kembali supaya orang bisa melihat video ini secara utuh ya, dan singkat saja video ini sobat. Saksikan terus ya. Apins Bagus Trion ya, Langgeng ABTL, dan membuang mayatnya yang terbungkus karung ke kali Pasanggerahan ya, Jalan Depuraya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mahasiswa bernama Muhammad ya, Muhammad Rizky Ikmi Arianto alias MRIA melakukan salat subuh di masjid. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Habis bunuh temannya, dia buang di kali, lalu dia salat subuh ya di masjid. Ini Pavel, kisahnya saya ingat, saya jadi ingat Robin Hood ini, Pak. Jadi dia ngerampok dari yang kaya terus. Iya betul ya. Ini dah. Iya, tersangka kembali ke mes untuk mandi dan melakukan salat subuh di masjid. Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat ya Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Sulpan di markas Polda Metro Jaya, Kamis 30 Juni 2022. Di masjid dia melakukan salat subuh ya. Pelaku namanya tadi ya Muhammad Rizky ya. Rizky juga menginfakkan uang 500.000 ya. Jadi dia kasih uang 500.000. Tahu nggak dari mana dia dapat uang ini? Uang ini dia ambil dari Pak? Iya, dia rampok dari semacam hasil jarahan ya. Dia jarah dari temannya yang dia bunuh tadi loh. Ya. Jadi sadis ya. Setelah dia bunuh temannya, lalu uang temannya 500.000 diambil. Ya, dan uang itu dia infakkan, dia taruh di masjid ya. Saya nggak tahu apa maksud ini. Ya, mungkin sobat waras yang tahu jawabannya, apakah ini ada contoh dan teladan yang pernah dia baca atau dia lihat, atau memang ini murni hanya merupakan
ya kesalahan dan ketololan dia gitu loh. Ya, Sobat Waras mungkin bisa memberikan kalau ada mungkin dalilnya atau gimana gitu ya. Uang tersebut adalah punya korban Apins ya, yang diambil pelaku pasca membunuh. Ini ngeri sekali loh. Ini saya nggak tahu dia dapat ide dari mana ini ya. Uang dimasukkan itu dosa kalau masjid. Ya gimana? Kalau dia pergi ke masjid terus sholat gitu, dosanya terhapus apa enggak itu, Pak? Nggak tahu saya, nggak tahu saya. Ya. Iya, saya nggak tahu, kayak sepertinya ada yang membuat dia terinspirasi ya. Uang dimasukkan ke kotak amal masjid ya. Setelahnya pelaku membawa motor korban ke bengkel untuk diservis, lalu ke kawasan Kedung Halang ya, Bogor, Jawa Barat untuk menginap di sebuah penginapan. Di masjid tersangka menginfakkan ya uang korban sebesar 500.000 katanya. Sebelumnya publik dikejutkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas yang terbungkus karung di kali ya Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Agus Widar mengatakan dugaan bahwa mayat pria itu korban pembunuhan. Ya, diduga korban pembunuhan, udah divisum ya, udah diotopsi kata ujarnya. Jadi ini memang mengerikan juga. Saya nggak tahu dari mana idenya ini ya. Jahat banget, psikopat, ya, toksik. Ya ini beda-beda tipis juga ya dengan yang di Afghanistan tadi. Anak kandung aja dia berani tembak mati loh. Apalagi kalau cuma teman-teman gitu ya. Pelaku akan masuk surga karena tetap sholat dan amal. Masa sih? Ngeri juga ya kalau begitu ya. Pelaku ternyata rajin sholat. Ya. Kan boleh semua, asalkan apa tuh namanya tuh pernah tuh boleh membunuh, boleh korupsi, asal apa sih namanya? Beriman ya, dalam keadaan beriman ya. Dalam keadaan beriman. Boleh ya. Kan ada itu Bro Paper inginin. Pokoknya boleh aja tuh semua, boleh mencuri, boleh membunuh asal dalam keadaan beriman katanya. Ini komentar menarik. Bagaimana nih? Si pembunuh namanya Muhammad, apakah ini tidak dikenakan pasal penghinaan agama? Tolong MUI ya segera berpendapat, jangan hanya keras sama Holy Wings ya, ini memakai nama Muhammad. Ini juga ngeri juga loh komentarnya ini. Sadis ya. Iya, betul. Iya, jadi itu ya informasinya bahwa orang ini melakukan pembunuhan dan beliau bernama mahasiswa ya, bernama Muhammad ya, sehingga netizen berkomentar, bagaimana nih MUI ya, ada nih yang nama Muhammad tapi melakukan pembunuhan, ini masuk penistaan agama nggak ini? Ya memang itulah kawan-kawan ya, satu sisi nama Muhammad ini begitu disakralkan sehingga ketika iklan Holy Wings menggunakan nama Muhammad itu langsung diidentikan dengan penistaan agama. Bahkan sudah ada tersangkanya 6 orang. Bahkan Gubernur Indonesia mengambil kebijakan Holy Wings ditutup. Ya, dan entahlah bagaimana nasib dari 3.000 karyawan yang kalau saya nggak salah 2.800-an atau 900-an itu semua beragama Muslim ya. Ya, bahkan ada yang bersyukur, syukurlah mereka dipecat, mereka selama ini katanya makan uang haram. Ya, jadi oke lah kalau gubernur bertindak tegas untuk menutup Holy Wings. Ya saya sih fine aja ya, tapi maksud saya kalau memang Holy Wings ditutup ya tutup juga lah ya seluruh diskotik yang ada di Jakarta, jangan pilih kasih gitu dong ya. Masa kesalahan karyawan yang ditutup usahanya, ya sayang juga ya. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang yang saya nggak tahu ya, katanya mereka mengatasnamakan Muhammad juga, itu semacam minta ganti rugi ya kepada Holy Wings 100 miliar. Katanya uang haram gitu kan. Ngapain lu ganti rugi lagi? Minta ganti rugi sama Holy Wings 100 miliar kalau saya nggak salah. Wow. Jadi bersiap-siap lah ya. Anda yang nama Muhammad atau yang nama Maria, mungkin kalian akan kecipratan berkat ya. Dari uang yang katanya hasil dari
uang haram itu. Ya, entahlah kawan-kawannya. Inilah keadaan kejadian di Indonesia ini. Agama ini memang sangat sensitif, ya. Jadi nggak usahlah kita saling menjelek-jelekan. Tetapi kalau fakta, ya bicara aja fakta. Seharusnya kalau fakta nggak usah marah-marah, nggak usah kejang-kejang. Kita hanya memaparkan, menyampaikan berita. Ini loh beritanya. Ya, nggak usah marah-marah, nggak usah kejang-kejang. Justru Anda berpikir, ya, jangan sampai kelakuanmu, hai sebagai orang Kristen, jangan sampai kelakuanmu mempermalukan Tuhanmu, ya, atau apapun agamamu, jangan sampai kelakuanmu mempermalukan agamamu, mempermalukan Tuhanmu. Tapi saya heran, ada orang yang bangga ketika telah membunuh orang lain. Ada orang yang merasa masuk surga ketika telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada orang lain. Waras nggak sih orang seperti ini? Entahlah. Oke Sobat Waras, sekiannya informasi yang dapat saya bagikan. Jangan lupa untuk terus dukung pembangunan rumah ibadah kami yang ada di pedesaan. Saudara bisa lihat informasinya di deskripsi video, dan semua laporan-laporan keuangan akan saya tayangkan di channel ini. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan berkati, dan salam.